Pung, pung. Oke, sorry teman-teman, tadi sempet nge-lag videonya. Kita mulai lagi sebentar. Mince undang Mas Ilham dulu ya. Mas Ilham, nunggu Mas Ilham join. Sorry tadi nge-lag ya ternyata ya. Karena di HP Mince nggak nge-lag, jadi kalau nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngomong, nggak tahu deh kalau tadi ternyata videonya nge-lag. Sorry ya. Iya, tadi ngobrolnya bareng, makanya kok bisa nge-lag ya. Padahal biasanya nggak. Mungkin sedang gangguan jaringan. Sebentar ya, kita undang Mas. Sorry ya. Kita undang Mas Ilham dulu ya. Halo. Halo. Nah, ini udah bener nih. Ternyata dari tadi nge-lag, cuma netizen nggak bisa komen karena komennya aku turn off. Oh. Ya. Aduh. Ya, sampai mana tadi ya? Oh, sampai diversifikasi ya tadi ya. Tadi kan nanya pasti banking nih yang gede nih gitu kan. Enggak, gue belinya ini Mbak, kebetulan gue beli yang syariah aja. Oke. Ada. Berarti investor saham syariah ternyata ya Mas Ilham. Iya. Habis Subhanallah, baru tahu ini aku. Wah, mendukung pasar modal syariah nih. Sama soalnya, Mas, saya juga baru hijrah maksudnya ke pasar modal syariah. iya, soalnya kata pokoknya dicerita-ceritain apa-apa kan, kalau bisa yang syariah aja gitu-gitu. Oh iya. Nah, iya. ada perbankan cuman satu BTPS aja. Oke, yang bank syariah ya. Yang paling gede itu sekarang cuannya paling gede BTPS. Oh iya, wah, alhamdulillah, insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Syariah. Amin. Sama-sama, karena kita kalau investasi syariah kan kita nggak cuma ngincer cuan, tapi ngincer lebih ke berkahnya juga sebenarnya. Betul. Iya. Nah, tadi lanjut, tadi aku udah nanya psikologi ya. Terus nih buat Mas Ilham, teman-teman di sini tuh kebanyakan tuh ya masih galau-galau gitu mereka. Banyak yang mau buka rekening saham tapi nanti. Berdasarkan pengalaman Mas Ilham yang padahal udah tahu saham dari tahun 2008 tapi akhirnya juga nunda baru kesampaian tahun lalu. Kira-kira pesan apa sih nih Mas buat mereka-mereka yang masih ntar dulu deh, ujung-ujungnya biasanya nggak kelakon soalnya kalau ntar dulu gitu. Mbak, kalau gue dari dulu pas ngerti langsung pasang ya, maksudnya langsung investasi ya, gue udah jadi miliarder Mbak pasti. Karena dulu kan zaman kita kuliah gitu ya, pacaran nih misalnya nih, sekali nongkrong kan bisa 500.000 gitu kan paling akan nonton. Coba sebulan 4 kali, kita 2 kali aja, 2 kalinya diinvestasi ke pasar modal. Pasti kan buset udah banyak banget sekarang. Makanya buat anak yang baru misalnya kuliah gitu ya, coba deh dari sekarang mulai sisihin 100.000, nanti mereka kuliah kan biasanya 4 tahun. Ya 7 tahun lah, yakin bisa paling nggak jalan-jalan ke Eropa, beli mobil, nyicil rumah tuh udah paling nggak bisa kayak gitu deh. Udah deh, jelas semua. Wah, iya bener juga sih. Apalagi sekarang kan anak kuliahan juga, zaman kita dulu pas kuliah kan masih dikit banget yang investasi saham ya. Dikit banget lah pokoknya. Tahu aja aku yang backgroundnya ekonomi, teman-teman yang ekonomi pun, aduh, cuma segelintir orang doang yang tahu tentang saham. Padahal kita background ekonomi. Kalau Mas Ilham tuh background apa, Mas? Dulu pernah kuliah sistem informasi dan akuntansi. Oh, akuntansi pernah. Jadi nggak begitu asing sama laporan keuangan ya sebenarnya ya. Alhamdulillah tetap asing. Asing. Tapi sebenarnya Mbak ya, kalau misalnya bisa edukasi kayak gini dari anak SMA tuh bakalan lebih keren lagi sih. Iya sih, bener banget. Harapannya sih gitu ya ke depannya, karena jumlah investor kita tuh sekarang masih kecil banget, apalagi zaman kita belum? Waktu dulu gitu. Udah berapa juta sih? 1 juta udah belum? Kalau semua investor pasar modal udah ada 1 juta, tapi yang khusus saham itu sendiri, maksudnya kalau pasar modal tuh ya investor reksadana, obligasi, saham campur. Tapi kalau saham tuh belum nyampe kayaknya ya. Masa belum 1 juta sih dari dulu menuju 1 juta? Apa baru ya?
Oh, 1.200.000 ternyata kata suamiku. Masalahnya udah dari zaman dulu banget ngomongnya menuju sejuta. Iya, Juta makanya. enggak. Bener-bener nggak sampai-sampai gitu. Nah, kemudian tadi hasil dari cuan itu pernah buat liburan. Selain buat liburan, pernah merealisasikan keuntungan buat apa lagi, Mas Ilham? Pondasi rumah. Waduh, keren, mantul, Igire. Jadi Keren kan bisa. beberapa tahun yang lalu ada rezeki beli tanah gitu di daerah Cimone. Terus beli tanah daerah Cimone beberapa tahun yang lalu. Habis itu kan duitnya habis tuh, ya udah diemin aja deh, biarin aja tuh tanah kan nggak basi ini ya. Terus itu tahun lalu ada untung dari saham lumayan, terus diambil sebagian buat itu pondasi. Wah, gila, menginspirasi banget. Jadi sebenarnya udah lumayan gede sumbangsi dari return saham ini ya buat kehidupan Mas Ilham ya. Buat liburan Lumayan. iya, pondasi rumah iya, sekedar ngopi apalagi itu sering juga pasti dari return saham. Iya, tapi kan waktu itu lossnya juga banyak kan karena masih trading. Tapi kalau sekarang udah tobat. Mendingan sebulan 1 juta 2 juta dari tapi stabil gitu daripada ada 10 juta. Gas trading malah Iya. hilang, aduh. Bener-bener. Nah, ini pengalaman Mas Ilham yang bisa dipetik nih sama teman-teman lain yang selama ini mereka juga nekat trading padahal ilmunya tuh belum dirasa mumpuni, jadinya ya udah banyak yang loss. Untung Mas Bener. Ilham, untung Mas Ilham nggak kapok. Sebagian besar dari mereka itu akhirnya kapok dan nggak mau lagi gitu akhirnya berinvestasi di saham. Cuma gara-gara trading saham rugi, kapok. Ya. Iya. Harapanku semangatnya Mas Ilham ini nggak cuma setahun ini doang ya, maksudnya kita target pasti mungkin ya seumur hidup menjadi investor kayak Warren Buffett. Iya, amin. Iya. Karena apa? Yang aku jumpai itu Mas, rata-rata tuh yang ya semangatnya menggebu-gebu kayak Mas Ilham ini tuh mereka pada bisa stay, bisa bertahan, bisa survive jadi investor tuh 2-3 tahun. Habis itu biasanya kalau udah ngerasain banyak lossnya itu mereka kapok terus ya udah nggak jadi investor lagi. Itu sangat disayangkan sih menurutku yang cuma apa ya survive-nya tuh pendek, umur investasinya pendek. Apalagi kalau ngelihat pasar modal kita ini masih sangat potensial banget lah. Kalau ini susah nggak sih Mas Ilham udah jadi investor saham, terus ke keluarga pernah nggak mencoba untuk menjelaskan tentang saham dan apa reaksi mereka? Apakah sama seperti awal-awalnya, ribet, mahal, atau gimana tuh? Untungnya sih di keluarga gue kan yang udah dewasa gitu ya, ada cowok berempat. Oke. Kita berempat udah invest semua. Oh, jadi gitu. kita ada grup cowok-cowok lah, anak-anak berempat gitu kan. Ya udah ya sering lah kita tukeran, gue beli ini nih cuan segini, beli deh. Terus kalau enggak misalnya dengar kabar gue dengar kabar nih dari temen gue yang kerja di sini, perusahaannya dia mau begini. Nah sebelum itu beli dulu deh. Waktu beli bener gitu. Kalau misalnya dari apa namanya, kalau misalnya dari orang terdekat gitu sih biasanya bener tuh terjadi tuh. Cuman kalau dari kayak grup-grup yang selentingan ini kayaknya begini sih enggak, kayak rata-rata tuh enggak bener gitu. Iya benar-benar. Wah, berarti sama kakak adik itu udah jadi investor saham semua sekeluarga. Iya kita berempat cowok-cowok udah invest semua kok. Ya ampun, menginspirasi banget nih sekeluarga ternyata investor saham. Jadi ngobrolnya enak kan, kita kalau misalnya ketemu. Iya. Nyambung banget jadinya. Iya, sambil main PS, weekend di rumah mama. Nah, ini mana yang mulai dulu nih? Berkat Mas Ilham dulu yang mulai atau sebelumnya malah saudaranya dulu yang udah mulai investasi? Yang mulai tuh bareng, berdua tuh waktu itu. Gue sama adik gue yang nomor 3. Terus akhirnya yang nomor 2 sama nomor 4 ikutan. Terus yang nomor 2 ikutan, dia paling terakhir. Soalnya dia konvensional banget kan. Takut ini gitu. Ya udah akhirnya gue berempat. Wah, keren. Ini mah benar-benar grup keluarga paling berfaedah sih kayaknya ya. Bahasnya saham. Mudah-mudahan.
Wah, keren-keren. Nah, setelah itu ternyata aku juga baru tahu nih faktanya sekeluarga udah jadi investor saham. Hmm. Eh, Tapi orang tua kecil-kecilan sendiri, kan. orang tua nggak diajakin sekalian nih Mas, atau udah pasrahin aja ke anak-anak deh gitu. Kayaknya kalau orang tua sih udah nggak ini deh. Kayaknya udah pada, aduh kayaknya kalau belajar-belajar harus baca-baca apa segala macam kayaknya udah nggak Oh mungkin. ya, Tinggal udah aja sekarang. kurang memungkinkan ya. Udah anak-anaknya aja lah ya, nggak apa-apa. Yang Iya. penting kan udah jadi investor semua itu. Wah, gila keren banget sih sekeluarga. Aku aja jujur yang udah dari lama aja ngajakin keluargaku yang terdekat-terdekat aja, ya ampun susahnya minta ampun. Justru lebih mudah mempengaruhi Orang lain. orang-orang di luar dibanding keluarga sendiri ya. Aduh, gila ya bisa Ya, gitu. saya masih Makanya. kecil-kecilan kan, kecil-kecilan ya belajar-belajar dulu. Ya, ya, ya. Ya, faktanya memang investasi saham itu bisa untuk semua kalangan dan nggak mahal, nggak seperti Iya, yang dipikirkan waktu awal-awal itu. murah, murah banget. Hmm. Kalau Mas Ilham sendiri selama milih saham buat investasi, lebih ke kriteria yang seperti apa Mas Ilham? Apakah yaudah di blue chip semua atau yang pokoknya aku tahu produknya aja walaupun bukan blue chip gak masalah, atau yang gimana nih kalau kriterianya Mas Ilham? Kalau dulu sih apa kata orang kalau dulu karena kan Hmm. ya masih ya tadilah spiritnya adalah trading 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 sehari untung Ya. segini segini gitu kan. Terus kalau sekarang sih cek cek RTI ini saja kan. Kita bisa bisa tahu lah semua jenis saham Benar. kayak gimana di RTI. Kalau sekarang lagi yang tadi tuh kita lihat produk-produknya yang gue udah kenal banget, gue udah tahu banget nih bisnisnya bakalan sustainable, nggak bakalan mati dalam waktu 10 atau 20 tahun lagi. Eh, Oke. harganya sekarang sangat diskon banyak banget, itu yang dibeli gitu. Oke. Wah, keren nih. Gitu. Kalau apa namanya? 7 saham udah kuat banget sampai 44%. Kalau jujur aku ya, aku tipikal yang kalau udah cuan 2 digit tuh aduh, gatel. Gemes ya? Iya sama, dulu juga begitu Mbak. Dulu juga aduh, udah jual jual jual. Sekarang aman. Ini semuanya Sekarang sekarang ini semua kasih dua digit. kasih kasih aku tips dong biar kalau udah lihat 2 digit tuh nggak langsung pengen mencet sell. Sell. Itu apakah langsung tutup aja aplikasinya kali ya? Apa ya? Jadi kalau dibandingin hari sekarang hari apa sih? Kamis ya. Hari Kalau Kamis. dibanding hari Senin tuh kan lumayan tinggi tuh. Senin tuh lumayan. Terus kemarin turun gara-gara diumumin COVID nambah banyak kan. Terus Iya. diumumin tambah banyak drop gitu kan. Nah ini sekarang masih lagi agak turun sedikit tapi tetap aja masih 35, 25 gitu. Oke. Tipsnya adalah apa ya Mbak? Gue kan pemula, gue kayak gue nggak kompeten deh untuk ngasih tips tuh masih terlalu jauh gitu. Ya, intinya berarti udah berubah lah ya dari trader ke investor. Lebih merasa tenang gitu kan. Iya itu nggak ada lagi tuh sekarang 30, 40 pengen jual lah, udah biarin aja. Oh, Turun oke. turun jadi 35% dari 40%. Gak apa-apa juga naik. Iya, iya sih. Nah, kalau ini aku mau nanya nih, mitos atau fakta nih, sebagai investor saham dalam belajar, kita itu wajib punya mentor nggak sih atau bisa otodidak? Kalau lebih enak sih punya mentor, lebih enak. Cuman harus Hmm. dibarengin sama kemampuan diri sendiri juga. Jadinya nggak ikut-ikutan orang yang kata dia begini nanti ikut, kata dia begini ikut. Jadi kalau misalnya punya mentor, dia bisa sharing ke kita punya knowledge, kita bisa saring mana yang harus diikutin, mana yang nggak harus diikutin. Kalau lebih Oke. enak sih punya mentor, tapi kalau untuk knowledge diri otodidak itu juga udah pasti bisa. Kalau Mas Ilham sendiri selama ini belajar otodidak atau memang ada teman saudara yang udah lebih dulu terus mentorin Mas Ilham? Selama ini sih otodidak, Wah. baca baca highlights, ngerti saham, terus udah gitu RTI, baca newsnya, kalau mau beli saham cek emitennya, cek news emitennya, gitu-gitu aja. Iya. Terus lihat capital marketnya berapa, pernya berapa, gitu-gitu sih paling. Iya, sama sih aku pribadi juga otodidak. Karena selama ini banyak banget netizen yang
nanyain, aku mau belajar saham tapi belum punya mentor, nggak bisa. Nah itu tuh banyak tuh yang kayak gitu, alasannya nggak punya mentor jadi nggak mau belajar. Ya, jangan dong. Belajar Iya. sendiri. Iya, di zaman sekarang kan, aduh ya Allah udah serba mudah lah. Kalau sekarang otodidak pun bisa. Aku pun dulu 10 tahun yang lalu juga otodidak bisa. Di zaman belum ada kayak sekarang udah banyak IG edukasi, YouTube edukasi. Dulu masih jarang banget. Itu aja masih bisa, apalagi yang sekarang gitu. Nah, terakhir nih Mas Benar. Ilham. Oh, pesan buat para investor yang lagi ikut nonton live nih, orang ada 1.000 orang nih yang mantengin Mas Ilham pengen denger ujangannya ala Mas Ilham berinvestasi, karena banyak pemula ini, hampir semua yang nonton juga banyak yang mereka pemula dan atau bahkan belum jadi investor tapi ikut nonton aja dulu pokoknya. Gimana nih Mas pesan-pesannya nih? Iya sih. Oke, gue sih Mbak, gue juga pemula nih ya, cuma sharing apa yang udah terjadi aja gitu kan. Kalau mau, pokoknya gini, jangan ragu-ragu. Kalaupun nanti invest terus loss, itu sama sekali nggak apa-apa. Karena jadiin pembelajaran aja, gitu kan. Karena ini tuh ilmu yang tidak tidak mungkin kita pelajari di sekolah atau di kuliah. Di kuliah kita belajar skemanya kayak gimana, teknisnya kayak gimana. Cuma pengalaman real ada jadi investor tuh nggak mungkin bisa dipelajarin gitu. Jadi kalau misalnya kalah atau loss sekian atau sekian, jadiin kayak biaya uang sekolah aja gitu. Iya benar Dan benar benar. ya, terus kalau misalnya mau mulailah sekarang. Karena apa sekarang? Karena keadaan lagi lumayan acak-acakan. Harga saham banyak banget yang diskon lebih dari 50%, saham bagus-bagus. Jadi kalau beli sekarang, nanti begitu keadaan membaik, insya Allah sih. Ini kalau nggak kalau kalau bisa sih pengen ngomong 100% pasti naik, cuman nggak boleh ngomong kan. Ya Sih kemungkinannya besar banget naik, kemungkinan benar benar. untuk loss-nya kecil banget kalau beli sekarang dan ditahan yang lumayan lama gitu. Iya benar. Luar biasa nih udah investor syariah. Masya Allah, ternyata baru tahu loh ini. Iya Mbak, masih belajar. Aduh, butuh Gak bimbing. apa-apa, aku pun juga masih belajar. Kita sama-sama belajar biar memotivasi teman-teman yang lain yang masih ragu-ragu mulai. Semoga dengan ngobrol-ngobrol santai kita ini mereka, oh yaudah deh Mas Ilham aja udah berani ambil risiko, ya kenapa aku enggak gitu. Harapannya seperti itu. Oke deh Mas Ilham, thank you banyak nih udah nemenin Mince Friska ngobrol santai. Biasanya apalagi nih habis siaran, baru masuk Iya, kamar langsung ditodong live. Maaf banget loh ya ini. Papa, makasih banyak nih. Semoga ya, semoga berkah lah malam ini meluangkan waktu untuk sharing-sharing ke teman-teman di Ngerti Saham ya. Amin. Iya, sukses terus di Prambors. Tetap aku jadi pendengar setia bareng suami. Asik. Fakta cemen. Mr. Lesman. Oh, Mr. Lesman tuh ajakin tuh Mince. Apa? Ajakin dong. Aku belum kenal. Belum kenalan maksudnya. Duitnya banyak tuh dia. Tanah di sini, di tanah di sini tuh kalau diinvestin bagus. Buset. Tapi belum punya di saham. Nol, belum punya dia, belum punya sama sekali. Wah, ini kayaknya harus kita racunin nih ya, Mr. Lesman nih. Harus. Oke deh. Yaudah, Ya thank you udah, banyak ya Mas Ilham. ya, Selamat beristirahat. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu online maupun offline lah. Kita silaturahmi kapan-kapan ya. siap. Makasih ya. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.